Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Ali Subakti, Prodi Ekonomi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia. Judul materi: Evaluasi Kinerja Karyawan. Evaluasi kerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk menilai seseorang atau karyawan yang dilakukan oleh manajer dengan menggunakan kriteria tertentu agar dapat dijauhkan dari unsur subjektivitas. Manajemen kinerja. Konsep manajemen kinerja perlu sedikit dijelaskan di depan karena penilaian kinerja adalah salah satu unsur penting dalam manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja adalah proses formal yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri. Ada dua komponen manajemen kinerja, yaitu pengukuran dan umpan balik kinerja. Yang kedua, komponen imbalan dari kompensasi total. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, perbaikan kinerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi, penempatan karyawan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, mendeteksi kelemahan proses staffing, dan terakhir mendeteksi ketidaktepatan informasi. Syarat penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk sistem penilaian kinerja harus job related, mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Praktis, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Terstandarisasi, memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Elemen-elemen kunci penilaian kinerja. Standar kinerja. Standar kinerja adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan bisa diperoleh melalui proses analisis jabatan. Standar kinerja 2. Prinsip SMART dalam menetapkan standar kinerja. Spesifik, jelas dan rinci. Measurable, dapat diukur. Achievable, dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan atasannya. Result oriented, berorientasi pada hasil. Time framed, jelas jangka waktu pencapaiannya. Ukuran kinerja. Ukuran kinerja adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Proses penilaian kinerja. Mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja,
menyusun kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan, memeriksa para pekerjaan, menilai kinerja, mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Tantangan penilaian kinerja. Dalam merencanakan sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan berikut ini. Yang pertama, kendala hukum. Yang kedua, bias penilai. Yang ketiga, masalah lintas budaya. Kendala hukum. Negara seperti Amerika Serikat sudah sangat maju dalam mengatur masalah penilaian kinerja secara hukum. Di negara kita hal ini memang masih belum diatur secara khusus, namun dengan terbentuknya pengadilan hubungan industrial dipelajari secara khusus pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan, bukan tidak mungkin dalam waktu tidak lama lagi akan muncul aturan-aturan hukum yang terkait dengan penilaian kinerja di perusahaan-perusahaan Indonesia. Beberapa syarat penilaian kinerja dan umpan balik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum harus didasarkan pada hasil analisis jabatan, harus standar dan formal, standar harus dikomunikasikan kepada karyawan sebelum periode penilaian. Data yang digunakan harus objektivitas dan terkontaminasi. Pengukuran harus pada dimensi kerja yang spesifik. Jika yang dinilai adalah perilaku, maka penilaian harus punya cukup waktu untuk melakukan observasi. Bias penilai. Bias adalah gangguan ketidakakuratan dalam pengukuran. Beberapa bias penilai yang paling umum terjadi adalah efek halo, kesalahan karena detensi pusat, bias karena kemurahan, bias lintas budaya, prasangka pribadi, efek resensi. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat, metode skala penilaian, metode insiden kritis, metode esai, metode standar, metode peringkat, dan terakhir metode distribusi dipaksaan. Metode penilaian kinerja. Metode penilaian umpan balik 360 derajat meliputi masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Dalam metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang nilai bisa memberikan nilai, termasuk manajer, senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal dan eksternal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.